Selamat datang kepada Bapak Ibu di objek wisata dan ziarah Keraton Kasepuhan Cirebon ini yang insya Allah akan dipandu oleh saya. Perkenalkan dahulu nama pemandu di sini, nama saya Aji, Bapak Ibu. Yang akan mengantarkan Bapak Ibu berkeliling melihat peninggalan dari Sunan Gunung Jati. Yang pertama-tama dahulu Keraton Kasepuhan ini dikenal dengan sebutan Keraton Pakungwati. Pakung dalam bahasa Cirebon artinya udang, dan wati itu artinya perempuan. Udang perempuan yang didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Walang Sungsang, putra Prabu Siliwangi. Orang Sunda, Sunan Gunung Jati ini merupakan salah satu keturunan Sunda dan keturunan dari bangsawan Arab. Tahun 1529, Keraton Pakungwati ini diserahkan kepada keponakannya yang bergelar Sesari Videturo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Lalu Keraton Pakungwati ini berganti nama menjadi Keraton Kasepuhan. Sepuh yang berarti tua karena berdirinya satu keraton lagi yang lebih dikenal dengan sebutan Keraton Kanoman. Jadi Kanoman itu artinya anom, yang termuda. Nah, di zaman Sunan Gunung Jati bertahta terdapat nama-nama tempatnya yang kali itu masih dipergunakan. Sekarang ini kita berada di bagian depan keraton yang lebih dikenal dengan sebutan Siti Inggil. Siti artinya tanah dan Inggil ini artinya tinggi. Tanah tinggi yang dahulu di sini difungsikan sebagai tempat duduknya sultan dengan para stafnya ketika menyaksikan satu pagelaran latihan peperangan yang dilaksanakan di alun-alun yang ada di depan di belakang Bapak Ibu ini. Alun-alun itu dikenal dengan sebutan alun-alun Sangkalabuana yang difungsikan sebagai tempat latihan peperangan setiap hari Sabtu yang lebih dikenal dengan namanya Sabtonan. Di samping alun-alun tersebut terdapat sebuah masjid keramatnya yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid yang dibangun sekitar abad ke-15 pada tahun 1500 oleh Sunan Gunung Jati dengan arsiteknya yang bergelar Sunan Kalijaga. Dibangun pada tahun 1500 dan terdapat sampai sekarang ini tradisi yang lebih dikenal dengan sebutan tradisi azan pitu. Azan 7. Azan yang dikumandangkan 7 orang serentak bersamaan ketika umat Islam ingin melaksanakan sholat Jumat saja. Nah, insya Allah nanti besok hari akan dikumandangkan namanya azan pitu tersebut. Sedangkan di dalam kompleks Siti Inggil ini terdapat 5 bangunan tanpa dinding yang lebih dikenal dengan sebutan mande. Mande artinya balai tanpa dinding. Yang pertama ada balai Semartinandu sebelah timur sebagai tempat duduknya jaksa ataupun penasihat raja. Nah, ini bangunannya pendek kecil dan cara duduknya pun tidak seperti bapak ibu-ibu ini tegap-tegap, tapi duduknya sedikit membungkuk karena menghormati adanya seorang raja yang duduk di bangunan yang bapak ibu duduk ini yang lebih dikenal dengan sebutan Malang Sembilan, sebagai tempat duduknya sultan dengan permaisurinya di sini. Dan di sebelah barat ada bangunan yang lebih dikenal dengan namanya Mande Pandawa V. Mande Pandawa V ini fungsinya sebagai tempat duduknya pengawal pribadi raja, seperti panglima perang ataupun argonyonya di sini. Yang di belakang ada bangunan yang lebih dikenal dengan namanya Mande Karsemen. Karsemen ini artinya kesenian, yang dimana dibunyikannya gong yang sangat keramat yang lebih dikenal dengan sebutan gong sekati ataupun gong sekate. Gong yang dibunyikan untuk menyambut datangnya seorang sultan sehabis melaksanakan sholat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha saja. Yang di belakang saya terdapat bangunan juga yang dikenal dengan sebutan Mande Palinggihan atau Mande Pengiring, sebagai tempat duduknya para pengiring raja, keluarga raja ataupun dayang-dayang. Yang di belakang Mande Pengiring ini terdapat 2 batu yang berdiri kokoh yang lebih dikenal dengan sebutan Lingga dan Yoni. Lingga dan Yoni ini merupakan satu simbol perwujudan Adam dan Hawa. Karena yang Maha Kuasa menciptakan manusia ke dunia ini berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Tapi yoninya ini dahulu sampai sekarang ini dipergunakan sebagai tempat alat untuk menumbuk makanan-makanan khas tradisional Cirebon yang lebih dikenal dengan sebutan terasi. Karena Cirebon ini sangat terkenal juga terasinya juga. Karena Cirebon ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya ci itu air dan rebon ini artinya udang kecil-kecil. Tapi nama lain dari Cirebon adalah Gerage. Gerage artinya negara gede. Karena ketika zaman Sunan Gunung Jati bertahta, negara Cirebon ini negara yang sangat besar sekali. Wilayahnya mencakup sampai ke daerah Jakarta. Untuk wilayah selatan sampai ke daerah Tegal sampai sekarang ini. Dan luas Keraton Kasepuhan ini dari depan sampai ke belakang luasnya mencapai kurang lebih 25 hektar. Berubah dengan para penduduk, tetapi untuk keratonnya saja luasnya hanyalah 13 hektar. Yang dapat dilihat di objek wisata ini ada 3 lokasi seperti museum, istana, serta kereta kencananya. Sedangkan Keraton Kasepuhan ini sampai sekarang masih diperintah oleh Sultan Sepuh yang ke-14 dengan gelar Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat SE.
Beliau adalah Sultan Sepuh yang ke-14, generasi ke-19 dari Sunan Gunung Jati, yang usianya masih muda, kurang lebih 50 tahun. Bertempat tinggal di dalam istananya, yang insya Allah akan kita kunjungi istana sekarang ini. Nah, sebelum berlanjut masuk ke dalam istana, barangkali ada pertanyaan untuk Bapak ataupun Ibu?